Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi mengenai gaya, gerak, dan energi. Supaya lebih jelasnya lagi, marilah kita simak video selanjut ini. Pengertian gaya dan jenis gaya. Gaya, sebuah tindakan atau aksi yang kita lakukan kepada suatu benda agar bergerak disebut dengan gaya. Gaya memiliki besar dan arah. Misalnya, kita mendorong mobil ke kanan, berarti kita melakukan gaya dorong pada mobil itu ke arah kanan, dan mobil akan bergerak ke kanan. Gaya gravitasi. Di dalam bumi terdapat inti yang sedemikian padat dan menghasilkan gaya tarik yang besar. Sedemikian besarnya gaya tarik itu, maka akan menarik benda apapun yang berada di dekat bumi sehingga menempel di permukaan bumi. Gaya tarik inti bumi disebut dengan gaya gravitasi. Karena itu, semua benda jika dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Itulah sebabnya kita bisa berdiri menempel di permukaan bumi. Apa jadinya jika bumi tidak memiliki gravitasi? Maka semua benda, bahkan batu dan gunung, akan berhamburan ke angkasa. Gaya gravitasi. Karena bumi ini bulat, arah atas dan bawah itu relatif. Di permukaan bumi, semua benda jika dilempar ke arah menjauhi inti bumi, sering kita sebut dilempar ke atas, akan kembali ditarik ke arah inti bumi, sering kita sebut jatuh ke bawah. Masing-masing planet memiliki inti sehingga masing-masing planet juga memiliki gravitasi. Contohnya bulan. Bulan berada di dekat bumi. Gravitasi bumi menarik bulan. Sebaliknya, gravitasi bulan juga menarik bumi. Namun, karena bumi lebih besar ukurannya, gaya gravitasinya juga lebih besar, sehingga bulan kalah dan ditarik mengelilingi bumi. Maka, jadilah bulan sebagai satelitnya bumi, sedangkan gaya gravitasi matahari yang lebih besar menyebabkan bumi mengitari matahari. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek ialah reaksi yang timbul karena kita memberikan gaya dorong pada benda yang menempel pada suatu permukaan. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Jika benda kita dorong ke kanan, pasti gaya gesek yang timbul adalah kiri. Gaya gesek. Besarnya gaya gesek bergantung pada berat benda serta tingkat kekasaran permukaan. Semakin berat bendanya dan semakin kasar permukaan tempat benda itu menempel, maka akan semakin besar pula gaya gesek yang timbul. Gaya dorong sifatnya mempercepat gerakan benda. Sebaliknya, gaya gesek sifatnya menghambat gerakan benda. Jika gaya dorong yang kamu lakukan lebih kecil dari gaya gesek, maka benda akan diam, tidak bergerak. Tapi jika gaya dorong kamu lebih besar dari gaya gesek, maka benda akan bergerak. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet timbul dari sebuah magnet. Magnet bisa diperoleh dari alam,
bisa juga dibuat. Gaya magnet bersifat menarik benda yang terbuat dari besi. Arah tarikannya menuju inti magnet. Magnet memiliki kutub utara dan selatan. Jika dua buah magnet bertemu dan kutub yang sejenis bertemu, maka gaya yang timbul adalah gaya saling menolak. Namun, jika kutub utara dan selatan yang bertemu, gaya yang timbul adalah saling menarik. Kemudian gaya pegas. Benda yang diam bisa juga memiliki gaya. Misal sebuah gaya, misalnya ditarik, maka perubahan bentuk yang terjadi bertambah panjang. Pegas akan memberikan reaksi atau perlawanan berupa gaya pegas, yaitu bila kita lepaskan, ia akan berusaha kembali pada bentuknya yang semula. Benda seperti ini disebut benda yang elastis. Pengertian gerak. Gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, benda dikatakan bergerak apabila posisinya berubah. Gerak terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan bentuk lintasan. Gerak ada 2, gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus, gerak benda yang terjadi di lintasan lurus. Contohnya, gerak jatuh buah apel dan rotasi bumi. Gerak melingkar, gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Contohnya, gerak bulan mengelilingi bumi dan perputaran roda ban, mobil, atau motor. Sekian dan terima kasih. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. 1. Gerak semu. Gerak yang bersifatnya seolah kita sedang melihat benda lain bergerak atau ilusi. Contohnya, ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak. Di mobil kita seakan-akan melihat rumah, pohon, dan benda-benda di luar yang bergerak. Padahal sebenarnya mobil yang kita kendarailah yang bergerak. 2. Gerak relatif. Gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contohnya, meja yang berada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia dan juga ada di bumi. Tetapi, bila orang yang melihat tersebut berada di planet lain, seandainya ada, maka akan melihat meja tersebut bergerak bersama bumi, mengelilingi matahari. Berdasarkan sifat kecepatan, gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya seperti ketika seorang mengayuh sepeda di jalanan yang lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Sepeda yang dikayuh tidak mengalami perubahan kecepatan. Kondisi sepeda tersebut adalah gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya seperti ketika seorang mengayuh sepeda di jalanan yang lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Sepeda yang dikayuh tidak mengalami perubahan kecepatan. Kondisi sepeda tersebut adalah gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan adalah
suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah dan cara yang beraturan dan percepatan yang tetap. Contohnya seperti ketika seseorang mengayuh sepeda di jalanan yang banyak belokannya, maka akan memerlukan jarak dan waktu. Laju kecepatan yang dikayuh juga dapat berubah-ubah kecepatannya karena kondisi jalan yang berbelok-belok. Pada kondisi ini, geraknya lurus berubah beraturan. Pengertian energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, matahari. Dari matahari, energi berubah menjadi bentuk panas, menjadi aliran panas atau energi panas. Sedangkan yang keduanya contohnya seperti air, energi air berubah bentuk menjadi energi yang dapat menggerakkan listrik, seperti itu. Energi mempunyai sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat membangkitkan energi yang ada di sekitar kita. Contohnya, matahari dapat membuat panas, air dapat membuat pergerakan atau energi listrik. Perubahan bentuk pada energi. Dalam bentuk energi di sini seperti energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi kimia, dan energi listrik. Energi panas di sini dia dapat mengubah suatu bentuk atau suatu benda yang terkena oleh energi panas ini. Seperti di saat kita menyetrika pakaian. Ataupun menjemur pakaian. Jadi di saat kita menyetrika atau menjemur pakaian, awalnya kan baju kita kusut, tapi setelah kita menyetrikanya dia menjadi rapi. Dan begitu juga saat kita menjemur pakaian kita yang semulanya basah menjadi kering. Yang kedua, energi cahaya. Energi cahaya di sini ibu mengambil contohnya yaitu matahari. Dari cahaya matahari kita bisa mengubah menjadi suatu energi listrik. Jadi kalau kalian biasa melihat di jalan-jalan, kan ada lampu jalan yang memanfaatkan energi cahaya matahari. Yang ketiga, energi gerak. Energi gerak di sini tentunya menjadi sebuah energi bunyi. Contohnya, di saat ibu memukul papan tulis, kita semua bisa mendengar suara yang menggema, yang bunyi. Jadi yang semulanya diam menjadi ada bunyi. Berikutnya, energi kimia. Energi kimia di sini terdapat pada baterai. Contohnya baterai senter, baterai pada senter. Jadi saat kita menggunakan senter, jika tidak ada baterainya, maka dia tidak akan menghasilkan suatu cahaya. Jadi dia harus ada energi kimia dalam baterai tersebut. Yang terakhir adalah energi listrik. Energi listrik di sini kebanyakan kita melihat contoh itu dari barang-barang elektronik seperti rice cooker, setrika, yang dapat menghasilkan suatu energi panas. Jadi biasa kalau kita
Sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai materi gaya, gerak, dan energi. Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.